progres penugasan tugas 1 ya. Bisa kelihatan monitornya? Layar saya muncul? Ya, oke. Muncul, Bu, muncul. Ini sudah kelihatan? Iya. Nah, ini yang mana, Bu? Yang ini kan sudah kembali ke classroom-nya, Bapak. Kembali ke classroom-nya. Iya. Ke classroom? Ke classroom, terus Ini? view assignment. Klik view assignment. View. Oh, view. Ya, view assignment. Ya, turn in. Turn in. Turn in-nya, ya. Oke, oh begitu. Nah, kalau sudah muncul unsubmit, berarti sudah jika terkirim. Bapak klik, maka pengirimannya akan dibatalkan gitu. Nah, sekarang tugas Bapak sudah masuk. Saya coba cek ya. Ya. Assalamualaikum, Bu Arti. Nah, ini sudah masuk, Pak. Sudah dikirimkan punya Pak Pusko. Oh ya, terima kasih, Bu. Saya kemarin selesai tapi belum. Oke, terima kasih. Nah, tadi mana ya tugas kelas ya? Ya. Kita coba untuk menjadwalkan meeting kita yang langsung nanti akan masuk di classroom masing-masing. Nah, jadi kita buka Google Calendar, bisa buka dari kalender. Ini juga bisa kita jadwalkan, kita bisa buka melalui laptop, bisa dari handphone, pokoknya dari perangkat apa saja yang kita gunakan itu bisa kita buka. Jadi dari classroom juga bisa langsung kita pilih Google Calendar. Kalendernya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, ini kelihatan full ya, banyak ya? Banyak jendela yang terbuka? Banyak. Ini kita dari sini di Google Calendar, kemudian masuk di sini, kita mau menjadwalkan kapan, kita coba buka yang tanggal 28 ya, kita buat jadwal tanggal 28. Oke. Sama kita pilih di sini create ya, buat baru. Kalau yang bahasa Indonesia di sini berarti buat baru ya. Kita beri judul apa? Jadi saya kasih judul pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat Senin 28 Desember 2020. Oke. Jadi ini judul eventnya kita, kemudian kita pilih waktunya. Di sini antar dulu. Oh ya. Ya. Jadi kita klik di situ, kemudian pilih yang tanggal 28. Nah, ini sudah ada, sudah muncul, sudah ada tanggalnya, kita tinggal menentukan jamnya. Ya. Kita menentukan jam, bisa di sini, klik di sini, atau kita memilih ya, menentukan langsung dari sini. Mau dibuka jam berapa meeting kita? Nah, kita buka meetingnya jam 2 siang, PM, sampai dengan jam 4. Ya, ini tidak perlu kita aktifkan karena nanti ini juga tidak berulang ya. Jadi pilihannya di sini ada berulang ya, setiap hari, kemudian ada setiap minggu, setiap Senin.
Tapi jadwal kita selalu berubah, jadi kita tidak perlu buat untuk berulang. Ya. Kemudian di kalender kita ada banyak pilihannya, mau masuk di kelas mana misalnya, ya. Karena di sini ada kelas yang kita ampu semua. Saya pilih yang pelatihan G-Suite. Saya mau memilih yang pelatihan G-Suite. Ini kalau misalnya ini yang punya Bapak Ibu semua, pelatihan Bapak Ibu ampu, silakan dipilih melalui ini. Nah, jadi nih, diklik di sini ya, kita pilih kelas mana yang akan dibuatkan jadwal. Karena saya mau buat jadwal di kelas pelatihan G-Suite, maka saya pilih ini. Oke. Yang lain-lainnya boleh diabaikan. Kalau ada Bapak Ibu ingin melampirkan file, misalnya mau melampirkan dokumen, bisa dilampirkan di sini, ya. Ya, atau di sini mau memberikan deskripsi tentang kegiatan Bapak Ibu, silahkan dibuatkan deskripsinya, boleh ditulis di sini. Untuk melampirkan file, boleh dilampirkan di sini kalau ada dokumen. Kemudian add Google Meet video conference. Nah, ini sudah jadi. Sudah ada nanti. Jadi nanti tinggal dibuka melalui ini. Jadi pengaturannya juga nanti Bapak Ibu yang bisa mengatur. Nah, aturannya apakah dari luar organisasi Bapak Ibu boleh ikut atau hanya yang diundang. Ya. Oke. Nah, kalau orang yang diundang, jadi yang diundang itu bisa masuk tanpa harus dikonfirmasi, ya. Nah, yang saya buat selama ini, saya tidak mengatur, saya tidak mengundang siapa yang harus masuk, tetapi begitu masuk dikonfirmasi, saya langsung konfirmasi untuk undang masuk. Jika Bapak Ibu mau langsung otomatis, ini di sini bisa langsung di-add semua peserta didik yang ada di dalam kelas kita. Dimasukkan, jadi siapapun yang memiliki undangan bisa masuk tanpa kita konfirmasi. Oke, nah jika sudah selesai, save. Jadi selesai. Ya, oke kita lanjut ya. Jadi selanjutnya di sini ada izin lagi yang seperti tadi ya. Jadi ketika ini kita aktifkan, siapa saja itu bisa berbagi layar. Ini kita kunci kalau kita berhadapan dengan peserta didik. Kalau kita saja yang membuka room misalnya ya, kadang-kadang ada yang suka usil. Jadi dari peserta didik kita itu ada yang bukan usil sih sebenarnya, tapi rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Itu ada saja yang diklik-klik di dalam room. Nah, untuk menghindari itu, kita lagi buat presentasi, kemudian ada peserta didik kita yang mau cari tahu juga, ini lebih aman kita kunci. Jadi yang bisa, jika ini dinonaktifkan, hanya penyelenggara yang bisa berbagi layar. Ya. Sama dengan ini juga untuk kiriman chat di room chat ya. Nah, tapi kalau ini kita tidak perlu kunci, jadi kalau ini juga dikunci, hanya penyelenggara yang bisa mengirim chat. Tapi kan kita sangat membutuhkan room chat itu untuk bisa digunakan kolaborasi selain penyampaian langsung dengan raise hand atau bisa menyampaikan melalui room chat. Seperti itu. Itu untuk pengaturannya. Oke. Bu Elvi, untuk memilih setting tadi gimana caranya Bu untuk menampilkan jendela setting tadi? Saya kelihatan full. Ini saya sudah atur tadi untuk memilih window. Kelihatan? Ini saya lagi berbagi layar. Boleh dibuka kalau Bapak lagi gunakan. Itu kan tidak berbagi layar ya. Boleh dibuka di Google Meet-nya Bapak. Coba untuk mengaktifkan sendiri. Di bagian bawah monitor di sebelah kanan, paling pojok kanan bawah itu ada titik 3, opsi lainnya.
Jadi pilih di opsi lainnya, itu akan muncul informasi seperti ini. Jadi ada merekam, ini sementara ya, ini karena saya sementara rekaman, jadi ini ada informasi berhenti merekam. Jika ini saya klik, maka rekaman akan berhenti. Kemudian ubah tata letak ini untuk mengubah bagaimana letak dari partisipan kita yang berada di dalam room. Saat ini Bapak bisa melihat tata letaknya ini bersusun, ya. Ini bisa kita ubah. Coba ya. Oke. Maaf. Ya, jadi ini ada ubah tata letaknya di sini, kemudian ada layar penuh. Kalau kita klik layar penuh artinya ini full semua ya. Mengaktifkan teks, ini semua pengaturannya di sini. Yang tadi untuk pengaturan videonya, audionya, dan kendali host itu ada di setelan di bagian bawah. Ini. Ya. Jadi diklik setelan, nanti muncul di sini ada pengaturan audionya, pengaturan videonya, ya. Kemudian ada kontrol host. Nah, ini saya aktifkan kembali. Oke, sampai di situ untuk Google Meet. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Terus satu lagi Bu Arfi, tapi mungkin di luar daripada ini pembicaraan kita, saya kan pernah melakukan record pakai Google Meet ini untuk bahan PKG. Setelah saya lihat hasilnya, kenapa kok munculnya satu-satu? Wajah saya kelihatan besar sekali, terus anak-anak juga biasanya kan ada ini yang kecil-kecil gitu ya. Setelah saya lihat hasil rekodnya di Google Meet, kok kenapa yang munculnya satu-satu ya? Mukanya besar semua. Itu kenapa ya Bu Arfi? Oh, mungkin dari setelannya, karena ini kan dia merekam keseluruhan, ini kan dari setelan tampilan layar. Tampilan layar kita buat bagaimana bentuknya? Yang saya punya kayak gini ya, yang ini yang tampil di share screen-nya kita. Tapi hasil rekod saya itu kenapa kok muncul satu-satu ketika saya berbicara, muka saya kelihatan besar sekali, ketika anak saya menjawab juga demikian, tidak seperti ini. Jadi saya bingung loh, kenapa jadinya begini? Ya. Oh, ya kan ada setelan yang di situ setelannya yang muncul ini ya, seperti ini ya, ubah tata letaknya. Apakah kita mau buat dia otomatis? Kalau yang otomatis itu setiap pembicara itu yang muncul ya. Jadi setiap pembicara yang muncul itu hanya pembicara yang muncul yang besar tampilannya. Ya. Ya begitu, seperti itu. Itu di apanya yang di setel itu supaya berubah. Ya. Ya, kita pakai ini kan ada macam-macam. Kita nanti bisa lihat ada juga yang sorotan. Kalau kita pakai ini yang hasil yang kita masukkan tadi, Bu Andi. Ya. Jadi kalau misalnya ini saya hentikan presentasinya ya, ini saya hentikan presentasi. Kan muncul satu seperti itu yang kita maksud. Ya, benar begitu. Besar sekali ya. Besar sekali ya. Itu dari layarnya, dari tampilan layar. Gitu. Jadi kalau kita mau yang seperti tadi, ubah di tata letak, ya. Tata letak. Kita pilih ada ini kan pakai sidebar seperti ini. Kalau kita pakai ini yang muncul, yang ini. Kita ada muncul satu, ini kan satu monitor yang besar, kemudian ini ada di sampingnya seperti ini. Oh ya, ini saya lagi share screen tidak ya? Enggak ada. Tidak ada yang tampil, Bu. Tidak ada yang tampil, Bu. Oh ya, oke. Nah, seperti ini tampilannya, Bu Andi. Ini yang kita maksud ya? Iya, muncul satu-satu, iya. Iya. Ini ada yang tampil di samping ini yang pilihannya. Jadi di sini kita bisa memilih. Jadi pilihannya ada di sini. Ini yang tampil sorotan full, hanya wajah kita yang kelihatan besar atau wajahnya anak-anak, ini kan? Yang ini. Iya, betul. Ya. Nah, nanti kita bisa memilih yang otomatis. Dia otomatis akan berubah ke sini tampilan sorotan atau ke tampilan bersusun. Tapi kalau kita mau yang tadi, kita pilih yang bersusun. Mau berapa banyak tampilannya? Ini saya pilih 49. Kalau kita mau perkecil, ini 30.
Berarti yang bisa tampil seperti ini hanya 30 person, hanya 30 Oh, gitu. oh, berarti Nah, itu ini di pengaturannya itu Bu Arfi ya? Berarti di pengaturannya Bu Arfi ya? ya di pengaturan tampilan layar Oh, ya. iya iya. Oke oke, thank you ya. Iya iya. Iya. Makasih Bu Arfi ya. Oke, sama-sama. Bu Arfi tanya, Iya, silakan. ya, Bu Arfi tadi yang saya lihat, Bu Arfi kan menaruh Google Maps itu sebagai tugas. Nah, sebagai tugas, dengan harapan siswa yang bergabung di Google Meet saat ini misalkan, itu nanti yang akan masuk tugas kemudian memilih sign in, artinya sudah ikut Google Meeting gitu ya. Nah, kalau seperti itu teknisnya, berarti kan siswa yang tidak ikut Google Meet hari ini kan bisa masuk juga ke tugas itu, kemudian dia klik saja sign in gitu. Sehingga artinya dengan cara seperti itu kan tidak bisa memilih mana siswa yang ikut benar-benar meet hari ini dan yang tidak. Nah, seperti itu, Bu. Itu yang pertama. Jadi bagaimana caranya agar memang siswa yang ikut Google Meet saja yang masuk ke boleh mengabsen gitu, Bu. Sedangkan yang tidak ikut Google Meet misalkan nggak bisa. Apakah bisa diatur seperti itu? Itu yang pertama, Bu Afi. Yang kedua, saya kadang bingung dengan tampilan link Google Meet yang ada di awal kelas. Jadi kalau kita buka kelas kan selalu ada itu tampilan Google Meet di sana. Dan itu apa bedanya dengan link yang kita bikin secara terjadwal menggunakan Google Calendar gitu. Apakah yang di awal kelas itu apa berfungsi juga gitu. Nah, seperti itu Bu, saya bingung juga mana yang harus kita pakai. Takutnya siswa kan nggak paham. Dia buka kelas, kok ada link Google Meet. Nah, mungkin dia mengklik itu gitu. Padahal kan kita inginnya menjadwal dengan tadi, dengan jadwal di kalender. Seperti itu Bu, saya yang masih bingung saya tanyakan. Itu yang Google link di awal kelas itu fungsinya seperti apa? Kalau yang terjadwal kan sudah jelas, kita bikin jadwal, kita kirim ke siswanya dan sudah jelas itu akan ada Google Meet sesuai dengan jadwalnya. Seperti itu Mbak Arfi, mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Pertanyaannya sangat bagus. Ya, ini yang terlupakan tadi. Masih terlihat ya? Tampilan monitornya masih kelihatan? Ya, kita Ibu. Yang ini yang dimaksud Pak ya? Ya, betul. Yang awal itu Kak. Kelasnya ini, jika ini yang dimasukkan juga tadi sama Ibu Andi Nur Asia, ini otomatis ada di sini. Jadi ini tanpa dijadwalkan, jika kita ingin mengundang peserta didik kita untuk masuk ke dalam room meeting, kita tinggal klik ini saja. Langsung otomatis include di sini. Nah, yang saya buat, ya, yang saya buat karena kita kan tidak jadwal kita itu setiap Senin Kamis, gitu kan? Nah, setiap Senin Kamis itu bisa juga tidak dijadwalkan, tetapi harapan kita di sini kembali lagi kita bagaimana menumbuhkan karakter peserta didik kita. Seperti itu tadi pertanyaan Pak Ahmad. Bagaimana kita bisa melihat kita tidak perlu untuk menekankan anak yang tidak ikut, ya. Kita hanya paling tidak menyampaikan bagi peserta didik yang ikut bergabung, silakan setelah selesai Anda mengikuti kegiatan pembelajaran, klik turn in, diserahkan setelah selesai. Jika yang tidak, ya tidak perlu menyerahkan. Tapi di sini bisa kita melihat mana anak yang bisa bersikap jujur. Kembali ke pengembangan karakter guru itu, bagaimana peserta didik kita bisa bersikap jujur, bisa bisa disiplin waktu. Ya, makanya kenapa kan yang ada di tampilan awal ini kita mau buka kapan saja bisa, Pak. Ini kita mau buka kapan saja bisa. Tetapi kita ingin lihat siapa-siapa sih dari peserta didik kita yang bisa disiplin waktu, yang punya karakter baik, maksudnya dia bisa jujur, bisa bertanggung jawab. Intinya kembali ke bagaimana pengembangan karakter. Jadi apa-apa yang kita buat di dalam kelas kita itu sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk semata-mata pembelajaran akademik saja atau keterampilan, tetapi kita
menginkludkan semua itu bisa terekam di dalam kelas pembelajaran kita, termasuk sikap peserta didik itu sendiri. Seperti tadi misalnya, kita tinggal menyampaikan, anak itu bisa disiplin tidak di kelas. Sama dengan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Ketika kita menyampaikan, perhatikan dulu nak ya, ibu mau jelaskan ini, gitu. Kita sudah menyampaikan seperti itu, kira-kira kita bisa melihat ini anak bisa disiplin tidak di dalam kelas. Biasanya kan ada yang usil, yang suka kita sementara memberikan presentasi, sementara menjelaskan, ada saja anak-anak yang menghidupkan mikrofonnya, kemudian ada yang nyanyi, mungkin tidak menghidupkan mikrofonnya, tapi mungkin ada fitur-fitur lain yang mencoba untuk diaktifkan dan itu mengganggu presentasi kita di dalam kelas. Nah, lagi-lagi Bapak, ini kembali ke bagaimana kita menerapkan pengembangan karakter peserta didik kita. Seperti itu, Pak Ahmad. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya, ini sama-sama, Pak. Bu Arfi. Oh, sholat. Iya, Pak. Bu, ditanya itu kan tadi disampaikan, mohon Bapak Ibu mengklik atau menyatakan itu kalau sudah mengikuti ini dan sebagainya tadi loh Bu, itu kan supaya Bu misalkan mengisi presensi itu kan ada kelihatan itu. Nah, itu yang itu bagaimana tadi saya sempat bingung terus ke materi terus ada itu jadi itu. Mohon itu masuknya di mana? Terus saya harus apa gitu loh, Bu. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Tadi kan Ibu menyampaikan yang di classroom tadi, ya misalkan sudah melaksanakan kegiatan ini kan Ibu sudah tahu, oh ini yang sudah kelihatan. Nah itu terus melaksanakan ini, misalkan presensi itu sudah, lah itu kan Ibu tahu karena di classroom itu tadi. Nah untuk menyatakan itu saya mungkin peserta saya atau mungkin nanti peserta didik itu kemana larinya harusnya, misalkan ini karena mungkin lupa sudah melakukan ikut tapi lupa kalau gak tuh cek atau mungkin fingernya lupa tapi sudah daftar tapi fingernya lupa, itu loh Bu, mohon yang dijelaskan tadi yang tadi kelihatan. Nah ini seperti ini yang ini ya Pak ya? Ya yang ini saya kesini ini ya yang di atas mungkin pelatihan ini mungkin kan ada terus kelihatan, oh ini saya sudah oh yang ini saya coba misalnya ini kan ada daftar hadir pertemuan ya ini ini kan daftar hadir pertemuan kan mengisi di sini rekapannya ada di saya, tapi nanti untuk bisa tahu kita sudah mengisi atau belum, bisa saja ini kita tidak langsung buka rekapannya gitu. Nah, setiap peserta didik kita yang sudah selesai mengisi ini mereka bisa turn in kayak tadi Bapak yang Bapak lakukan. Nah, sekarang coba Pak Puspo, coba buka di classroom-nya Bapak, terus masuk ke sini ke daftar hadir pertemuan kedua. Ya, saya hentikan dulu berbagi. Ya, Bapak coba bagikan layarnya. Ya, Pak Puspo coba bagikan layarnya. Bagikan layarnya, kemudian masuk di classroom-nya Pak Puspo. Nih. Bentar, saya kembali. Lah ini. Nah, coba klik ya, view ya. Coba view detailnya.
Nah, ini jika sudah selesai mengisi, ini kan Bapak sudah selesai mengisi, otomatis sudah terekam di sini. Oh begitu. Nah, untuk ya di sini sudah otomatis terekam. Mengirim atau tidak, ini kan di sini ada mark as done, artinya sudah selesai. Klik jika sudah selesai mengerjakan. Boleh diklik ini, kalau Bapak klik ini, itu akan terbaca di kelas saya bahwa sudah ada sekian peserta didik yang selesai mengisi daftar hadir, tanpa harus saya merekapnya. Gitu. Oh begitu. Ya. Oh. Iya. Berarti setiap kegiatan yang ada di situ, misalkan itu kan tadi ada beberapa. Ya. Itu. Iya. Jadi misalkan, setiap selesai dikerjakan itu langsung diklik juga itu, klik tandai selesai. Kan ada yang turn in itu ada file yang kita lampirkan, pengiriman tugas, ada yang tandai selesai. Kita tidak perlu melampirkan apa-apa, tapi sudah selesai mengerjakan, gitu. Ya, seperti ini yang di daftar hadir. Mana tadi ya, ya. Coba Bapak klik itu, kan mengisi, minggu lalu kan mengisi. Diklik aja Pak, nggak apa-apa. Klik aja, kemudian view detailnya, kemudian mark as done. Ya, diklik aja. Oke. Itu otomatis masuk. Nah, ini kan ada unsubmit. Unsubmit artinya diminta Bapak untuk membatalkan pengirimannya. Misalnya, tadi lupa apa ya, Anda yang belum saya isi, misalnya ada centangan yang mungkin harus dilengkapi. Saya tadi lupa, ini masih belum lengkap, ya sudah di unsubmit aja. Ya, ya. Itu berarti semuanya itu nanti seperti itu ya Bu ya. Jadi yang seperti itu dari ini saja tanpa harus kita rekap daftar hadirnya misalnya ya. Tanpa kita rekap pun itu kita akan tahu siapa saja peserta didik kita yang sudah mengisi. Gitu. Nah, hanya kita tetap harus melihat juga, karena jangan sampai ada juga peserta didik kita yang usil, tanpa mengisi pun mereka langsung menyelesaikan, langsung klik tandai selesai gitu. Oh begitu. Ya, itu Bu yang saya tanyakan tadi. Saya bingung. Ya, jika ada yang seperti itu, lagi-lagi kita kembali, ini kita bisa menilai sikapnya anak di situ. Oh, begitu. Jadi kembali ke bagaimana untuk kita semua fitur, semua aplikasi yang bisa kita gunakan itu mampu merekam hasil pembelajaran yang kita berikan ke anak dari 3 domain tadi, apakah itu pengetahuannya, keterampilannya, maupun sikapnya. Jadi di sini kita sudah bisa, apalagi kita juga bisa memberikan evaluasi kepada peserta didik kita bisa menyampaikan bahwa anak-anak meskipun kita tidak bertatap muka langsung, kita hanya berinteraksi misalnya melalui kelas interaktif, tetapi anak-anakku perlu ingat bahwa Bapak Ibu selalu akan menilai sikap anak-anak, menilai keterampilan kita, bagaimana kita mampu misalnya ya, bagaimana kita mampu mengaplikasikan teknologi di dalam pembelajaran kita, itu kan sudah masuk ke aplikatif, ke keterampilan anak. Iya. Artinya di masa yang seperti sekarang yang menuntut kita harus menilai anak dari tiga pengetahuan tadi, itu yang kadang-kadang kan ada teman mengeluh, kita nanti bagaimana menilai sikap anak, bagaimana menilai keterampilannya, sementara rata-rata dari penugasan kita itu hanya pengetahuan melulu yang kita berikan ke peserta didik. Sebenarnya banyak hal yang dapat kita nilai di situ, bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi kembali ke kita masing-masing, kembali ke Bapak Ibu masing-masing, bagaimana kita mampu mengaplikasikannya semua ke dalam kelas-kelas interaktif pembelajaran kita. Intinya ada di situ, Bapak. Ya, berarti nanti akhirnya setiap ada entah itu tugas, entah itu informasi, entah itu apa, itu akhirnya kalau ini saya share screen sekali lagi ya Bu ya, coba. Iya boleh, silakan Bapak. Akhirnya seperti ini, jadi nih, nah jadi semuanya sudah ada kelihatan itu turn in semuanya, kemudian nah ini mungkin yang salah satu dari kita bisa menilai nanti anak-anak itu sudah disiplin, jadi sudah mengerjakan
sudah sesuai dengan keinginan kita, nah, seperti itu. Iya Bu ya. Iya, seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke email. Sebelum saya masuk ke email, saya kira Bapak Ibu, saya pikir juga Bapak Ibu yang ada di room saat ini tidak ada masalah untuk pengiriman email, kemudian melampirkan dokumen, melampirkan file di email ya. Jika ada bisa disampaikan langsung atau boleh melalui room chat. Bisa chat melalui room chat, silakan. Bu, ya. Ya, silakan. Itu email itu yang terkait dengan akun Google Sheet itu ya, Bu? Iya, email yang terkait dengan akun G Suite. Bukan email yang domain gmail.com, tapi email yang terkait dengan akun guru. Akun guru.belajar.id. Atau mungkin bisa ditampilkan Bu anunya. Oke. Ya, ini memang masuk di pembahasan kita, cuma makanya saya ingin berarti tahu masuk di Classroom. Bapak Ibu yang ada di sini. Saya kira kalau untuk email itu semua sudah biasa menggunakan, hanya mungkin ada sedikit perbedaan fitur dari email akun G Suite dengan email Gmail. Ya. Kelebihan dari email G Suite itu kita ada ruang chatnya. Nah di sini di sini saya punya 3 room chat. Jadi ini salah satunya adalah room saya yang Google Master Trainer, kita semua yang di situ yang dari kementerian. Kemudian ini room khusus untuk sekolah saya. Nah ini kita punya ruangan kita, room chat kita. Nah ini kemarin sudah ada coba teman yang ikut bergabung seperti itu. Nah di sini sama ya, kalau di sini kita sebenarnya sama, kolaborasi di sini sama, kita kolaborasi di grup di WA, di Facebook ini sama dengan yang di sosmed lainnya. Nah, keunggulannya di sini kita berbagi file, di sini kita juga bisa berbagi tugas, misalnya kita bisa memberi tugas ke peserta didik kita bisa berbagi file. Nah, ini di sini tidak ada mengeluhnya bilang handphone kita penuh, handphone kita sudah penuh dengan file-file. Nah, di sini karena dia otomatis akan tersimpan di dalam email kita, dan penyimpanan di akun belajar kita itu unlimited. Jadi tidak ada keluhan penyimpanan kita penuh. Bu, saya mau bertanya Bu. Pak Ahmad apa Pak Firdaus ini? Saya dulu Bu. Pak, ya Pak Firdaus dulu Ibu. Iya. Tadi saya buka di chatnya tadi itu ruang chat, ada ruang di email kementerian tadi Bu. Iya. Di ruang itu saya cari rapat ini kok bisa nggak muncul ya Bu ya? Kan ada tadi yang bisa tampilkan di ruang tadi di bawah email tadi itu email kementerian. Nah di situ di ruang itu kalau muncul di email saya ini, saya cari pelatihan G Suite ini kok nggak muncul ya Bu ya? Yang ini, ya, itu tapi memang saya tidak memasukkan ke dalam room itu. Itu akan muncul kalau saya masukkan linknya ke dalam room. Oh. Ya, Bu Arfi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya silakan Pak Ahmad. Bu Arfi tanya ini Bu Arfi, kan salah satu keunggulan Google GSE ini kan memang kita disediakan kapasitas yang besar di Google Drive-nya. Iya. Nah, kalau boleh tahu berapa kapasitas maksimum Bu dari Google Drive itu?
kemudian yang kedua Bu, sedikit keluar dari Classroom, untuk Google Formulir Ibu. Apakah nanti saat kita membuat Google Formulir, kemudian apakah kita bisa menambah add-on seperti form builder, kemudian menambahkan form limiter? Apakah bisa juga Bu di GSE yang diberikan oleh Kemendikbud ini Bu? Dua itu aja dulu Bu Arfi. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Apalagi kapasitas ya, maksimum. Ya, dari Google Drive. Unlimited penyimpanannya. Oke. Tidak ada batasannya. Ya. Jadi itu salah satu kelebihan dari akun G Suite, penyimpanannya tanpa batas. Jadi dia memang unlimited. Kalau ada yang lainnya kan ada yang dia gunakan 5 tera, ada yang sampai 10 tera. Tapi kalau untuk G Suite sendiri itu unlimited. Jadi penyimpanannya tanpa batas. Ya, saya kalau yang Google Drive yang GSE .schid itu bukan cuma 30 ya, 30 giga gitu loh untuk usernya ya. Iya. Tapi yang dari belajar.id ini unlimited Ibu ya. Unlimited, itu bedanya karena kan SCHID itu kita beli domain kan? Iya, tapi yang gratisan itu Bu, yang kita daftarkan sekolahnya itu Bu. Ya, yang kita daftarkan. Beli. Kalau ini memang khusus, makanya kemarin itu saya sudah sampaikan ke teman-teman, sangat rugi jika kita tidak memanfaatkan. Karena kalau kita membeli itu berbayar. Ini kita diberikan gratis. Kita diberikan gratis dan ada maksudnya ada kelebihan yang bisa kita peroleh dari situ, termasuk penyimpanannya. Karena tidak semua akun G Suite itu penyimpanannya unlimited. Dia tergantung dari pihak adminnya. Kebetulan kita yang sekarang ini memang dikontrol dari admin Pusdating Kementerian. Jadi yang memberikan kita adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Gunakan, alhamdulillah kita mendapatkan gratis. Makanya pada saat peluncuran sudah disampaikan jika kita tidak mengaktifkan sampai dengan Juni 2021 itu akan dinonaktifkan secara otomatis.